Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Pak Japro, kita luar biasa. Kita punya Pak Iwan Fals, Pak Japro, Epit GAD. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Selamat pagi, ya. Hari ini ada pemberkatan nikah, jadi memang ada dekorasi ya. Wah, saya seperti lagi khotbah di tengah pemberkatan nikah ini Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya. Mari sama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Haleluya. Amsal 2 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata apa? Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Wow, luar biasa Saudara. Hanya 2 kalimat Saudara. Di situ dikatakan 2 kalimat 1 paragraf. Dikatakan apa? Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai. Berarti perisai bicara perlindungan bagi orang yang tidak bercela lakunya. Bapak Ibu Saudara. Nah ini menjadi penting bagi orang percaya, bagi orang yang jujur, dan bagi orang yang tidak bercela lakunya. Nah saya sering menemukan permasalahan dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan berjemaat. Ternyata ketika ada satu masalah yang dihadapi, atau ternyata ketika menemukan sesuatu, ya ternyata karena orang itu tidak jujur saudara. Jadi yang pertama, saudara harus jujur. Saudara jujur ini bicara juga tentang integritas saudara. Integritas itu apa? Integritas itu artinya saudara dilihat manusia atau tidak dilihat manusia, saudara sama. Kenapa saudara berintegritas? Karena saudara tahu ada Tuhan yang melihat saudara dan saya. Nah yang kedua saudara, perlindungan Tuhan, perisai itu ada bagi mereka yang tidak bercela lakunya. Yang tidak bercela lakunya itu artinya apa saudara? Saudara hidup benar. Jadi hari ini secara singkat, padat dan jelas, saudara, orang percaya itu hidupnya 2, 1 jujur, 2 benar. Kalau saudara wis mbujuk, terus bercela, sukar untuk Tuhan bisa menolong saudara dan saya. Sebab itu hari ini kita harus menjadi orang yang jujur. Jujur dalam apa Pak Yoel? Dalam 3. Yang pertama, jujur dalam perkataan Bapak Ibu Saudara. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Maka selebihnya dari itu adalah si jahat. Saudara, kalau saudara suka bohong, kalau saudara tidak jujur, maka siapa Bapak Anda? Pendusta. Siapa pendusta? Iblis. Dengan jelas firman Tuhan katakan bahwa iblis adalah bapa pendusta. Jadi kalau orang masih suka bohong, cek lagi. Berarti bapa Anda adalah iblis. Kenapa? Karena iblis adalah bapa pendusta dan itu dicatat di dalam Alkitab bahwa kalau iblis itu suka berdusta, saudara. Yang kedua, jujur dalam apa, saudara? Dalam perbuatan. Nah ini yang menjadi penting. Tadi perkataan, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Yang kedua adalah perbuatan saudara. Nah ini penting saudara. Dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan kita harus jujur saudara. Nah saudara, saya menemukan hari ini sekali lagi, ini selalu saya sampaikan dimanapun saya berada. Iblis sedang menghancurkan keluarga-keluarga. Makanya penting sekali yang namanya misbah keluarga saudara. Penting yang namanya doa. Ya, pagi harus berdoa, berdoa dengan keluarga. Malam juga harus berdoa dengan keluarga. Ada satu roh yang sedang bekerja dengan keras hari-hari ini. Roh apa? Roh perselingkuhan Bapak Ibu Saudara. Nah ini harus menjadi penting diperhatikan. Kenapa? Karena ketika dalam satu keluarga itu buka celah, maka iblis dengan cepat bisa masuk saudara. Dikatakan selalu iblis itu mengintip di balik pintu saudara. Jadi harus waspada dan berjaga-jaga. Saudara ada satu kisah di mana suatu kali ada bapak-bapak saudara. Dia mengalami punggungnya sakit ya. Dia datang ke dokter ya. Dokternya tanya, loh kenapa kok punggungnya sakit begitu? Iya Pak, saya marah, saya emosi. Loh kenapa kok marah dan emosi? Karena ketika saya pulang ke rumah, ternyata istri saya berselingkuh. Wah, kok bisa? Iya, saya menemukan istri saya dalam keadaan yang tidak baik. Saya lari-lari, saya cepat-cepat lari ke balkon. Saya lihat ke balkon, ada orang cuma pakai kolor aja lari. Wah, saya emosi, dia lari, saya cepat kejar, saya lempar pakai kulkas. Wah, dia lempar pakai kulkas, ya keju tau Bapak Ibu Saudara kalau bahasa Jawanya itu keju. Ya.
Ya udah ini obat dari dokter. Wah, pulang. Selang berapa jam datang seorang pria. Pak, punggung saya sakit. Duh, kenapa? Ya, saya kena kolkas. Wah, ini dalam hati dokternya. Wiki sing pihak ketiga ini. Ya, dikasih obat. Oke, pulang. Selang berapa jam datang lagi satu pria, saudara. Kenapa? Ya, sakit punggung saya. Langsung dokter nebak. Oh, pasti antara kamu yang ngelempar kolkas atau yang dilempar kolkas. Dia jawab, tidak dok, saya yang di dalam kolkas. Nah itu saudara, ternyata itu pelakunya saudara. Nah, jadi hari ini penting saudara, kesetiaan. Jujur dalam perbuatan itu bicara tentang kesetiaan. Dan yang terakhir ketiga, jujur dalam keuangan. Wah ini penting saudara. Firman Tuhan dengan jelas katakan apa? Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kalau saudara lihat kejahatan-kejahatan hari ini, uang itu gak berbicara uang secara tunai Bapak Ibu Saudara. Tapi bisa bicara tentang aset, properti, baik itu juga aset kertas saudara. Kenapa? Saudara bisa lihat di berita saat ini. Bagaimana seorang anak menggugat orang tuanya, orang tua menggugat anaknya, suami menggugat istrinya, istri menggugat suaminya. Bahkan saudara dengan saudara bisa tengkar di pengadilan perkara aset saudara. Saya melihat di salah satu sosial media bagaimana mengerikan saudara. Ada satu keluarga, ini terkenal sekali saudara. Saudara pasti mungkin ada yang ngikutin. Sebuah toko yang besar saudara. Sebut saja toko oleh-oleh saudara. Itu sampai hari ini gak selesai kasusnya saudara. Orang tua lawan anak saudara, perkara toko saudara. Lah ini loh saudara. Padahal loh enak loh hidup damai. Lah itu loh saya lihat, kalau saya lihat dari tokonya itu kalau hidup rukun aja, gak habis 7 turunan itu saudara hartanya. Tetapi karena cinta akan uang, karena tidak jujur dalam keuangan, itulah yang terjadi saudara. Sampai saya lihat kadang-kadang bingung ya, gimana gak bisa komentar saudara. Lawang ini bapak lawan anak, anak lawan bapak loh saudara. Ya orang lain ya pasti ada ngambil posisi-posisi, ada yang ngomporin, ada yang memviralkan lah itu saudara. Pasti saudara mengerti apa yang saya maksud. Tetapi hari ini kita belajar saudara, boleh ditampilkan lagi ayatnya sebagai penutup. Dikatakan apa? Amsal 2 ayat yang ke-7, boleh ditampilkan lagi. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur hari ini. Ini tugas kita untuk terus menjadi orang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Boleh lanjut ke ayat yang ke-8, dikatakan apa? Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Wow, jujur, ya, benar dan setia itu satu paket yang tidak bisa dilepas, saudara. Itu satu paket, satu kesatuan. Sama seperti kalau saya beli nasi, ayam goreng, sama sausnya itu nggak bisa dilepas, saudara. Ya, jadi orang benar, orang jujur, orang setia itu satu paket, saudara. Nah sebab itu sebagai penutup saudara, saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau saudara jadi orang benar, kalau saudara jadi orang jujur, kalau saudara jadi orang setia, maka Tuhan pasti membela saudara dan saya katakan amin. Mau orang coba jatuhkan saudara, mau coba orang tarik saudara, mau coba orang jegal saudara, mau coba orang kalau bahasa sekarang sliding saudara. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan akan membela saudara dan saya katakan amin. Tuhan akan membela selama saudara jujur, benar, dan setia. Biarlah Amsal yang berasal dari hikmat Salomo ini, yang dimana dia mendapat juga dari hikmat Allah, menjadi kekuatan buat setiap kita pagi hari ini.